Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbaiki akhlak kita yang masih penuh dengan kekurangan. Dan pada kesempatan kali ini kita masih membahas hadis-hadis yang termaktub dalam bab yang adab ya. Dan kita masuk pada hadis yang kedua ya. Hadis yang kedua tentang bagaimana seorang memandang yang di bawahnya agar dia menjadi lebih pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian dan janganlah lihat kepada yang di atas kalian. Fa huwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Dengan demikian kalian tidak akan meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ini adalah kaidah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim ya. Bagaimana kita menjalani kehidupan dunia kita ya. Rasulullah mengatakan, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada yang di bawah. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan lihat kepada yang di atas. Dengan cara demikian, fahuwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Maka kalian tidak akan meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kita kalau berbicara tentang kepuasan dunia, jika kita melihat ke atas, maka tidak akan ada penghujungnya ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, law kana li ibni adam wadiyani min dhahab labtagha thalithan wa ma yamla'u jawfahu ila turab. Kalau seandainya anak Adam diberikan dua lembah isinya emas ya, maka dia akan mencari lembah yang ketiga. Tidak akan pernah berhenti ya. Selama dia melihat ke atas, dia akan melihat ada yang lebih baik daripada dia. Dan dia tidak akan pernah puas. Wala yamla'u jawfahu ila turab. Dan dia hanya bisa puas jika kemudian mulutnya sudah dimasukin oleh tanah, baru dia puas. Makanya Allah isyaratkan dalam Al-Quran, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian telah terlalaikan dengan sikap at-takatsur. Takatsur itu banyak-banyakan, bangga-banggaan. Kalian tidak akan berhenti dari itu hingga kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kuburan itu, sampai kalian masuk dalam liang lahat. Baru kemudian seorang berhenti dari hal tersebut. Ini kalau seorang senantiasa lihat ke atas ya, maka dia tidak akan pernah puas. Dari situlah kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Kenapa? Karena banyak dari manusia yang mereka lihat selalu ke atas dalam menjalani kehidupan dunia ya. Makanya Rasulullah SAW ngajarin cara agar kita pandai bersyukur, agar kita merasa bahagia adalah dengan melihat ke bawah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah ke bawah orang yang lebih rendah dari kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan melihat yang di atas kalian. Dengan cara melihat ke bawah, kita akan tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena betapapun susah kita, bagaimanapun penderitaannya kita, pasti ada yang lebih menderita daripada kita. Pasti ada yang lebih menderita daripada kita ya. Saya contohkan saja, misalnya sekarang mungkin di antara kita ada yang sakit, taruhlah sakit suatu penderitaan. Tapi kalau dia mau lihat ke bawah, pasti ada yang lebih menderita daripada dia, pasti ada yang lebih sakit daripada dia. Mungkin seorang di antara kita ada yang mungkin kendaraannya mungkin hanya motor misalnya ya. Dia enggak punya mobil. Tetapi kalau dilihat ke bawah, dia akan lihat masih banyak orang yang tidak punya motor, masih banyak orang yang mungkin masih berjalan kaki. Yang berjalan kaki juga masih mungkin kalau lihat
ke bawah dia masih bisa bersyukur. Masih banyak orang yang tidak bisa berjalan kaki. Sudah dibawa selalu di atas kursi roda. Yang di atas kursi roda juga kalau mau lihat masih ada yang lebih parah daripada dia. Banyak orang tergeletak tidak bisa bergerak sama sekali. Dengan cara demikian kita akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disebut dengan kebahagiaan. Kebahagiaan adalah tatkala seorang merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya, yaitu qanaah. Ya, yaitu qanaah. Dan qanaah adalah harta yang sangat besar yang Allah berikan di hati hamba-hamba yang Allah pilih. Tidak semua orang memiliki sifat qanaah. Kapan seorang qanaah maka dia telah mencapai kebahagiaan. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala? Wa idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kalau engkau memiliki hati yang qanaah, sungguhnya engkau dan raja dunia sama saja. Sama saja, ya. Sama-sama bahagia. Mungkin dia punya kerajaan seluas yang begitu luas, memiliki kekayaan, tapi Anda sudah qanaah. Kalau Anda sudah qanaah, maka Anda sudah bahagia, ya. Tapi jika seorang tidak qanaah, meskipun dia punya harta sebanyak apapun, dia tidak akan pernah bahagia. Ya, inilah yang merupakan metode agar kita pandai bersyukur, senantiasa melihat ke bawah. Dan ini harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, pada istri kita, ya. Terutama ibu-ibu yang sering menengok ibu-ibu yang lain yang mungkin tasnya lebih bagus, dompetnya lebih bagus, HP-nya lebih bagus, ya, rumahnya lebih bagus. Ya, maka ada perkataan sebagian salaf, kalau kau ingin bahagia bergaul dengan orang miskin, maka cepat bahagia. Bergaul orang miskin, lihat mereka susah, lihat mereka naik sepeda ontel, kemudian lihat begitu kau akan bahagia. Ya. Lihat berjalanlah ke sawah, lihat orang kerja petani di sawah, ya. Nah, kebetulan saya lagi di Jogja, jadi saya lihat banyak orang yang kerja di sawah, kemudian siang-siang mereka nyangkul, ya. Lihat mbah-mbah naik sepeda ontel, ya. Dengan begitu kita bersyukur kepada Allah. Ternyata nikmat yang kita dapatkan sekarang sangat banyak, ya. Tapi kalau seorang sudah mulai bergaul dengan orang kaya, tidak bisa menjaga hatinya, dia orang menderita. Dia orang yang menderita. Temu lagi ibu-ibu, ketemu ibu yang lain, Masya Allah, dengan kemewahannya. Apalagi kalau udah pertemuan dengan bajunya yang terindah, dengan tasnya yang terindah, dengan sepatunya yang terindah, dengan HP yang terbaik, dengan semuanya dibawa deh, emasnya kanan kiri, kanannya banyak, gelangnya banyak, seperti toko emas berjalan. Luar biasa, macaknya luar biasa. Akhirnya dia sedih, dia tidak bisa seperti ibu-ibu yang lain. Maka kalau sering bergaul sama orang kaya, sementara Anda tidak bisa mengatur hati Anda hanya menderita, membuat menderita. Kenapa manusia sulit untuk menata hatinya? Lihat kepingin, lihat sana kepingin, lihat ini kepingin. Makanya ibu kalau ingin bahagia bergaul sama orang miskin, ya. Bergaul sama orang miskin biar tahu bahwasanya saya ini sebenarnya dapat nikmat yang luar biasa dari Allah, sehingga kita akan menjadi pandai berterima kasih kepada Allah. Inilah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum." Lihatlah yang ke bawah dan jangan lihat ke atas. Perhatikan di sini, Ibu. Ya. Kalau kita mau kita mau ringkaskan filosofi kehidupan, ya. Untuk masalah dunia, untuk perkara dunia, maka Nabi menyuruh untuk melihat ke bawah. Melihat ke bawah, ya. Jangan melihat ke atas, agar bahagia. Sebaliknya, untuk perkara akhirat, Nabi menyuruh untuk melihat ke atas. Ke atas, jangan lihat ke bawah. Saya ajak ibu untuk memikirkan tentang masalah akhirat. Kalau perkara akhirat, maka dalil-dalil menunjukkan kita suruh lihat ke atas. Contoh, setiap hari kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim, artinya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Jalan siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Dalam ayat yang lain, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin.
Itu jalannya para nabi, para siddiq, para syuhada, para salihin. Jadi kita minta jalan yang luar biasa, bukan jalan sembarangan. Kita minta, ya Allah, tunjukkanlah kepada jalan yang pernah dilewati oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Jadi kita disuruh memiliki himmah aliyah, cita-cita yang tinggi, ya, cita-cita yang tinggi. Makanya ketika Nabi menyuruh kita untuk berdoa minta surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus." Kalau kalian minta kepada Allah, mintalah surga firdaus. Fa innahu a'lal jannah. Karena itu surga yang tertinggi. Kita disuruh punya cita-cita yang tinggi. Jangan lihat ke bawah, lihat ke atas kalau masalah akhirat. Makanya kita disuruh baca tentang Allah, kisahkan bagaimana kisah-kisah para nabi agar kita lihat bagaimana mereka luar biasa sehingga kita terpacu untuk seperti mereka. Dan kita tidak pede dengan apa yang sudah kita rasakan. Karena kalau seorang lihat ke bawah dalam masalah akhirat, dia akan jadi ujub. Misalnya, dia baru sholat 5 waktu, enggak pernah sholat sunnah. Kamu kok cuma sholat 5 waktu saja? Saya bersyukur, alhamdulillah. Masih banyak orang tidak sholat. Ya, misalnya, lihat ke bawah, akhirnya dia sudah merasa cukup dan dia merasa ujub. Ya, sedekah sedikit, masih banyak orang pelit itu orang enggak sedekah. Tapi kalau dilihat orang bagaimana orang lain sedekahnya banyak, sehingga dia merasa apa yang dilakukan kecil, dia terpacu terus. Ya, makanya ketika dalam masalah akhirat Allah Subhanahu wa taala suruh bersaing, ya. Ya. Perhatikan dalil-dalilnya. Ya. Dalil-dalil, ya. Banyak ya tadi. Setiap hari kita baca ihdinas siratal mustaqim. Itu jalannya orang-orang yang orang-orang hebat, ya. Kemudian kita disuruh minta surga firdaus. Sehingga cita-cita kita tinggi, ya, bukan kita berdoa, ya Allah berikanlah aku surga paling rendah, enggak apa-apa ya Allah, cuma pelatarannya doang enggak apa-apa. Enggak, kita disuruh minta surga yang tinggi. Agar cita-cita kita tinggi. Kemudian misalnya disuruh berpacu, berlomba, bersaing, ya. Di dalam Al-Quran banyak seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah juga berfirman, misalnya wasari'u. Allah suruh segera. Dalam ayat yang lain, sabiqu. Bersegeralah, cepatlah. Allah suruh bersaing, kata Allah, wa fi dzalika fal yatanafasil al-mutanafisun. Ya, kata Allah, untuk urusan surga bersainglah, ya. Untuk nikmat surga bersainglah. Karenanya para sahabat dahulu mereka saling bersaing. Lihatlah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, amarna Rasulullah SAW bisadaqah. Rasulullah SAW pernah memerintahkan kami untuk bersedekah. Fa wafaqa dzalika malan indi. Kebetulan ketika Rasulullah SAW menyuruh aku bersedekah, aku kebetulan punya harta. Maka dia bilang, hari ini aku akan bersaing dengan Abu Bakar. Kalau saya bisa mengalahkan dia pada suatu hari, maka inilah harinya kesempatan aku mengalahkan Abu Bakar. Faji'tuhu binisfi mali. Maka Umar membawa setengah hartanya. 50% hartanya disedekahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bertanya, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang kau sisakan buat keluargamu? Kata Umar, "Abqaitu lahum mithlahu." Aku sisakan buat mereka seperti yang aku bawa sekarang. Itu sama. 50% buat dakwah, 50% buat keluarganya. Kemudian datang Abu Bakar, wajah Abu Bakar bimalih kullihi. Dia bawa seluruh hartanya, subhanallah. Rasulullah bertanya, "Madza abqaita li ahlik?" Apa yang kau sisakan buat keluargamu? Kata dia, "Abqaitu lahumullah wa rasulah." Aku tidak sisakan apa, semuanya aku nyisakan buat mereka Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Kata Umar, aku tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar, ya. Para sahabat bersaing dulu. Karena Allah yang suruh, ya. Jadi maksud saya, ketika kita untuk akhirat kita melihat ke atas. Manfaatnya apa? Apa manfaatnya? Pertama,
termotivasi. Yang kedua, tidak ujub. Kita tahu diri. Tahu akan kekurangan kita. Ya, kita tahu diri, kita tahu akan kekurangan kita. Saya tidak bicara tentang para sahabat. Saya bicara dengan orang-orang yang saya temui di zaman sekarang. Saya pernah bertemu dengan seorang, kita bicara sedekah ya. Sedekah ini karena orang namanya harta, orang tuh sangat suka dengan harta. Siapa di antara kita tidak suka harta? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai harta dengan kecintaan yang dalam. Apalagi ibu-ibu senangnya emas, senangnya ini. Senang semua, kita semua laki-laki suka harta. Kita yang mencari harta, perempuan juga suka harta, suka menghabiskan harta. Jadi semua kita suka harta. Laki perempuan suka harta. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Innahu lihubbil khairi lasyadid. Khair itu maksudnya harta, sungguhnya manusia itu sangat cinta kepada harta, cintanya sangat dalam. Sehingga kalau bicara sedekah berat ya. Hanya orang yang imannya kuat yang bisa bersedekah dengan mudah. Saya tidak berbicara tentang masa lalu. Saya bicara tentang sebagian orang yang pernah saya temui. Ada yang orang saya pernah temui, dia bilang, "Ustaz, kalau orang bersedekah 20% ya, 97,5 buat dia, kalau saya balik Ustaz. Ya, saya 97,5 saya mau sedekahkan, 2,5 buat saya." Ada yang ngomong begitu. Entah dia berhasil menerapkan dalam kehidupannya, tapi dia sudah sempat mempraktekkan sebagian. Ya, entah sekarang masih continue atau tidak, Allah alam. Saya tidak pernah kontak lagi sama dia. Ini contoh. Saya pernah ketemu lagi dengan sebagian orang. Dia bilang, dan saya tahu orang tersebut, "Ustaz, kalau saya punya penghasilan, hasil saya misalnya 100 juta, 50% saya buat dakwah, 50% saya buat keluarga. 50%. Dan tiap bulan dia lakukan demikian." Kita tidak bicara tentang zaman dahulu. Kita bicara masa sekarang. Ada orang seperti begitu. Ya. Ada orang, Masya Allah, sebagian dengan mudah dia nyumbang sekian miliar, Masya Allah. Ya. Jadi maksud saya, ada ya orang-orang yang Allah gerakkan hatinya sehingga dia termotivasi untuk untuk bersedekah, meskipun kecintaan kepada harta sangat besar ya. Bagi mereka akhirat yang paling utama. Nah, kita kalau urusan akhirat lihat ke atas, jangan lihat ke bawah. Kapan kalau kita lihat ke bawah, kita jadi ujub. Kita jadi puas, kayaknya kita pasti masuk surga. Oh, masih banyak orang minum khamar, masih banyak orang malas ibadah ya. Ini salah. Kalau akhirat lihat ke atas. Nah, kalau urusan dunia, lihat ke bawah, jangan lihat ke atas, ibu-ibu. Lihat sana mbah-mbah yang susah, yang naik ontel, yang lagi motong-motongin sawah, padi ya. Lihat itu ya. Jangan lihat selalu yang mewah tasnya bermerek branded apa segala. Lihat ke bawah. Lihat ke bawah. Ya. Lihat ibu-ibu bajunya mewah, sudah kita masih pakai baju, alhamdulillah masih banyak orang bajunya cuma berapa potong, enggak ganti-ganti, kasihan. Ya, lihat ke bawah. Kalau kita sering lihat ke bawah, apa faedahnya? Ya. Manfaatnya pertama, mudah bersyukur. Jadi kita langsung dapat apa? Qanaah. Sehingga mudah bersyukur. Hidup bahagia. Hidup bahagia. Hidup bahagia. Kapan kita qanaah, kita tidak banyak menuntut sama suami. Bayangkan kalau seorang suami punya istri yang tidak banyak nuntut. Oh, senang dia, tenang. Istrinya enggak banyak nuntut. Kasih ini sudah terima, kasih itu sudah terima, Masya Allah. Ya, bukan suaminya pelit, tapi maksudnya istrinya nerimo. Itu kebahagiaan bagi seorang suami. Saya pernah ketemu dengan seorang, dia bilang, "Ustaz, waktu itu saya orang inilah pegawai negeri ya, gajinya mungkin sebagian mereka pas-pasan." Dia bilang, "Ustaz, waduh, waktu itu istri saya main ke rumah temannya, kemudian temannya baru beli kulkas baru, pulang-pulang dia bilang, 'Ayah, beli kulkas baru lagi dong.' Masya Allah, padahal kulkas masih bagus. Kenapa? Dia terpengaruh lihat temannya beli kulkas baru. Alhamdulillah cuma lihat kulkas, gimana kalau lihat mobil baru. Jadi kalau ingin bahagia, ibu-ibu sering bergaul sama orang miskin ya. Jangan kegiatannya ke mall melulu. Ketemu orang kaya, ketemu orang branded, akhirnya kita menyengsarakan diri kita. Padahal hidup cuma sebentar. Sebentar berlomba-lomba gaya-gayaan, tahu-tahu kita meninggal dunia, tahu-tahu udah keriput, udah tua. Terus kita masih bangga-banggaan dengan penampilan ya. Kita bukannya kita disuruh kemprot, tidak. Ya, boleh, wajar kita tetap menghias diri, tetap cantik, tapi jangan berlebih-lebihan ya.
Untuk perkara dunia, sering-seringlah lihat ke bawah, jangan lihat ke atas agar anti bisa qanaah, bersyukur, dan nanti bisa hidup bahagia, tidak bikin pusing suami, ya. Karena kalau anti selalu nuntut, kasihan suami anti. Beli ini, beli ini, nggak ada henti-hentinya. Inilah filosofi kehidupan harusnya kita renungkan. Bahkan sebenarnya mengatakan kalau si miskin mau coba ini renungan apa namanya? Renungan buat si miskin. Kalau si miskin mau merenungkan, sebenarnya dia mau jujur untuk menilai ya. Dia sekarang lihat orang kaya, mungkin kita bicara seorang kaya, dia dokter, punya perusahaan besar, punya pegawai mungkin ratusan, ya, punya rumah mewah dengan rumah yang megah, ada satpamnya semuanya. Tapi mungkin secara kita lihat sederhana, masya Allah itu, mungkin raja, kehidupannya dia pasti orang paling bahagia. Belum tentu. Kita dapat sebagian orang miskin ya mungkin hidupnya pas-pasan, tapi dia bahagia, dia bisa main-main sama temannya, dia setiap hari bisa pulang ketemu istrinya, mungkin tidur di tikar tapi langsung bisa tidur. Si kaya itu belum tentu. Sudah tempat tidurnya mewah, mungkin ada masalah sama istrinya, mungkin mau tidur pikirannya, pikir perusahaannya, besok mau lebaran harus siapkan THR buat pegawai, belum lagi pajak-pajak yang belum dibayar, belum lagi mikir persaingan bisnis, belum lagi memikirkan saham yang turun. Jangan kita kira orang kaya tidak banyak pikiran. Jangan usah kita bicara orang kaya, bicara pejabat deh, bicara raja deh. Mungkin mereka punya anak buah banyak, bodyguardnya banyak, tapi belum tentu bahagia. Kebahagiaan itu hak semua orang bisa dapatkan, tidak harus kaya. Tidak harus kaya. Benar, ini kita bicara kenyataan. Tidak harus orang bahagia itu kaya. Lihat banyak orang tinggal di kampung bahagia. Ada orang kaya raya, sudah istrinya cantik, dia tidak pernah puas, mau ini lagi, selingkuh lagi. Ada orang miskin, istrinya biasa-biasa, dia bahagia dengan istrinya, ketawa-ketawa dengan istrinya. Dia biasa, istrinya juga cantiknya biasa, bisa bahagia. Sementara si ini istrinya udah cantiknya luar biasa, udah poles, sudah masuk salon tiap hari, tetap aja dia tidak puas. Begitulah. Begitulah maka saya mengatakan untuk urusan dunia, lihat ke bawah agar kita mudah bahagia. Lihat betapa banyak orang pejabat misalnya tersenyum, di balik senyumannya kita tahu banyak problematika di balik. Ribut, bertengkar, sidang ini, muduh sana, bantah-bantahan. Ya Allah, kasihan. Kasihan lihat mereka. Alhamdulillah kita tidak seperti mereka. Sudahlah. Anti nikmati apa rezeki yang Allah berikan kepada anti, penting ngaji, baca Quran. Kalau susah hidup lihat yang ke bawah agar kita pandai bersyukur, jangan sering lihat ke atas membuat kita sengsara. Allah alam bisawab. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya, hakikat kebaikan dan dosa. Hakikat kebaikan itu apa? Hakikat dosa itu apa? Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal itsmi. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat al-bir wal itsm. Ya Rasulullah, apa itu hakikat kebajikan dan apa itu hakikat daripada dosa? Faqala al-birru husnul khuluq. Maka Nabi berkata, al-bir, kebajikanlah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Wal itsmu ma haka fi sadrika. Adapun dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan di hatimu. Wa karihta an yattali alaihin nas, dan kau tidak suka orang lain mengetahui engkau melakukannya. Saya ulangi, Nabi Nawas bin Sam'an berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal itsmi. Aku bertanya kepada Nabi tentang hakikat kebajikan dan hakikat dosa. Faqala, maka Nabi berkata, al birru husnul khuluq. Al bir, kebajikanlah akhlak yang mulia. Wal itsmu, dan dosa ma haka fi sadrik, yang dosa itu membuat gelisah hatimu. Wa karihta an yatali alaihin nas, dan kau tidak mau orang-orang lihat apa yang kau lakukan. Itulah dosa. Di sini ketika Rasulullah SAW ditanya tentang al-bir adalah suatu kalimat yang menunjukkan kebajikan dan semua kebaikan termasuk dalam al-bir, ya. Ya, makanya Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kalian saling tolong-menolong dalam albir, dalam kebajikan dan ketakwaan. Jadi semua kebajikan adalah albir. Ya, apapun kebaikan itulah albir.
Tetapi ketika Nabi ditanya apa itu albir, apa itu kebajikan, maka Nabi menjawab dengan jawaban yang spesifik. Kata Nabi SAW, albirru husnul khuluq. Ya, kebajikan adalah akhlak yang mulia. Artinya apa? Inilah kebajikan yang hakiki. Ya. Benar banyak kebajikan, tapi kalau orang bisa meraih, memiliki akhlak yang mulia, maka dia telah mendapatkan kebajikan yang sangat luar biasa. Telah memiliki apa? Kebajikan yang luar biasa. Makanya contoh seperti akhlak yang mulia seperti sabar saja, sabar. Kata Nabi dalam satu hadis, "Wa ma'utiya ahadun ata'an ya ausa," ya, tidaklah seorang diberikan suatu anugerah dari Allah yang lebih luas minas sabar, daripada kesabaran. Sabar akhlak yang mulia, dan itu anugerah yang luar biasa. Orang kalau diberi anugerah sabar luar biasa. Banyak permasalahan bisa dihadapi dengan kesabarannya. Tapi ketika dia tidak memiliki sifat sabar, ribut melulu, dengan suaminya ribut, dengan istrinya ribut, dengan anaknya ribut, dengan tangganya ribut. Tidak sabar menghadapi ujian hidup, sakit sedikit tidak sabar, ada masalah sedikit ngamuk-ngamuk, ribut dengan teman-teman di Facebook, ribut dengan teman-teman di WA, grup WA, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit makan hati, sedikit-sedikit baper. Dan itu contoh, saya katakan satu akhlak saja, sabar ini luar biasa. Maka benar kata Nabi, tidak seorang diberikan suatu anugerah yang lebih luas, lebih baik daripada kesabaran. Makanya ketika Nabi ditanya tentang hakikat kebajikan, dia mengatakan husnul khuluq. Hakikat kebajikan adalah akhlak yang mulia. Ya. Dan ini sama seperti sabda Nabi SAW ketika ditanya tentang sesuatu yang umum, Rasulullah SAW menjawab dengan spesifik karena pentingnya yang hal spesifik tersebut. Contoh, kata Nabi SAW, al-hajju arafah. Haji adalah wukuf di padang Arafah. Kita tahu haji itu bukan cuma wukuf di padang Arafah. Banyak kegiatan yang berkaitan dengan haji. Mulai dari mabit di Mina tanggal 8, kemudian tanggal 9 wukuf di padang Arafah, kemudian tanggal 10 lempar jamarat, tanggal 11 lempar jamarat, 12 lempar jamarat, 10, 11, 12, bahkan sampai 13 mabit di Mina, ya. Banyak kegiatan, belum tawaf, belum sa'i, banyak kegiatan ibadah haji. Tetapi Nabi ketika berbicara tentang haji, beliau berkata al-hajju arafah, haji itu adalah Arafah. Yaitu Nabi menjawab dengan spesifik untuk menunjukkan pentingnya yang spesifik tersebut. Sama seperti Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah intisari ibadah. Padahal kita tahu ibadah itu banyak. Banyak sekali ibadah. Banyak berdoa, kasih makan fakir miskin, kemudian banyak doa, ibadah itu banyak. Tapi ketika Nabi mengatakan doa secara spesifik, ini menunjukkan tentang agungnya doa. Seakan-akan dia mewakili ibadah. Seakan-akan al-hajju arafah, seakan-akan wukuf di padang Arafah mewakili seluruh haji. Padahal kegiatan haji banyak. Sebagaimana kegiatan ibadah itu banyak, seakan-akan doa itu mewakili ibadah tersebut. Sama ketika Nabi SAW ditanya al-birru, apa itu kebajikan? Kata Nabi SAW, al-birru husnul khuluq. Al-bir adalah akhlak yang mulia. Seakan-akan keseluruh kebajikan terangkum pada akhlak yang mulia. Ya, dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang pertama tentang keutamaan akhlak yang mulia. Makanya Nabi SAW bersabda, "Laisa syai'un athqal fil mizan min khuluqin hasanin." Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di timbangan kebajikan pada hari kiamat kelak seperti akhlak yang mulia. Ya, akhlak yang mulia timbangannya berat di akhirat kelak. Demikian juga dalam hadis kata Nabi SAW, "Innar rajula la yudriku bi husni khuluqi darajatas sha'imil qa'im." Sungguh seorang dengan akhlak yang mulia, dia bisa mencapai derajat orang yang senantiasa berpuasa, senantiasa salat malam. Ini ada orang, dia mungkin agak malas puasa sunnah. Mungkin dia malas-malasan salat malam, tapi akhlaknya mulia. Akhlaknya mulia. Semua orang senang main sama dia. Semua orang betah ngobrol sama dia. Semua orang merindukan kedatangannya. Subhanallah, orang seperti ini, ya. Ngomongnya enak, bergaulnya enak, menghargai orang lain, tidak merendahkan orang, tidak pernah nyindir orang lain. Orang ketemu dia itu nyaman. Ini akhlak yang mulia. Dia nyaman sama pembantunya, nyaman bersama dia, senang dengan majikannya, supirnya nyaman sama dia, temannya nyaman sama dia, istrinya apalagi merasa nyaman dengan anak-anaknya, merasa nyaman, bangga punya bapak seperti ini, istrinya bangga punya suami. Orang ini luar biasa. Dia enggak salat malam, dia tidak puasa, argo pahala seperti kata Nabi, darajatas shaim wal qaim. Seakan-akan dia adalah orang yang senantiasa berpuasa, seakan-akan dia adalah orang yang senantiasa salat malam. Itulah yang sudah pernah saya sampaikan. Bahwasanya orang yang akhlaknya mulia, maka argo pahalanya jalan melulu, ya. Argo pahala jalan melulu.
Karena dimanapun dia berada, dia berakhlak mulia dan akhlak mulia ibadah. Albir husnul khuluq. Albir kebajikan adalah akhlak yang mulia. Dia ketemu istrinya ngobrol, pahala mengalir. Kenapa? Dia senyum sama istrinya. Kalau wanita berakhlak mulia sama suaminya, suaminya nyaman sama dia. Suaminya ingin telepon dia, suaminya ingin dengar suaranya. Kalau pulang ke rumah suaminya ingin ngobrol sama dia, Masya Allah, anti kalau sudah seperti itu luar biasa. Membuat nyaman suami, ya. Suami senang lihat anti. Kalau lihat anti, kemudian anti dielus-elus kepalanya, bukan disendul kepalanya. Ya. Dielus berarti anti Masya Allah, top. Ya. Anti Masya Allah berarti anti wanita solehah, akhlak mulia. Ya. Terutama kepada suami. Ya. Dan itu sudah mewakili banyak daripada ibadah. Makanya dia mengatakan albir husnul khuluq, perhatikan. Albir husnul khuluq, kebajikan akhlak yang mulia. Seakan-akan akhlak mulia sudah mewakili banyak ibadah. Tapi ingat, kita melakukan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar jika Nabi mengatakan aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat kelak adalah yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Pengin dekat dengan Nabi berarti surganya tinggi. Maka memiliki akhlak yang mulia. Seorang berjuang untuk perbaiki dirinya. Kalau dia sadar selama ini akhlaknya kurang baik sama istrinya, dia berusaha perbaiki. Selama ini saya kalau ngomong sama istri, saya merendahkan istri saya. Selama ini kalau saya ngomong sama istri saya ngangkat suara. Selama ini kalau saya ngomong sama istri, saya tidak pandang dia. Saya sibuk dengan HP saya. Rubah. Wanita juga demikian. Selama ini kalau saya ngomong sama suami, saya angkat suara. Saya bentak-bentak suami, saya nuntut ini, nuntut anu. Bayangkan seorang wanita bentak-bentak suaminya, kemudian meninggal dalam kondisi bentak-bentak suaminya. Su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Marah-marah suami, bentak-bentak suami, atau meninggal, jantungan. Su'ul khatimah, ya. Maka seorang berusaha perbaiki akhlaknya agar dia meraih kebajikan yang sesungguhnya. Taib. Kalau orang bertanya, Ustaz, apa itu akhlak mulia? Memang banyak definisi, tetapi saya sampaikan perkataan Hasan al-Basri tentang hakikat daripada akhlak. Ya, apa itu akhlak yang mulia? Mudah-mudahan ini contoh sederhana sehingga kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Kata Hasan al-Basri rahimahullahu taala, seorang tabi'in, hakikatu husnil khuluq, hakikat daripada akhlak yang mulia, badlul ma'ruf wa kaful adza wa talaqatul wajhi. Badlul ma'ruf yaitu mudah membantu orang, wa kaful adza tidak mengganggu orang lain, wa talaqatul wajhi dan murah senyum. Ini 3 rukun akhlak. 3 rukun akhlak. Catat baik-baik ibu-ibu. Catat dalam hati ibu-ibu, dipatrikan terpatri dalam hati ibu-ibu, ya. Dipahat agar kita ingat akhlak yang mulia tercermin pada 3 perkara. Badlul ma'ruf, suka membantu orang lain. Kaful adza, tidak ganggu orang lain. Talaqatul wajhi, murah tersenyum. Kalau ibu terkumpulkan pada ibu 3 ini, insyaallah ibu berakhlak mulia. Badlul ma'ruf, mudah membantu orang. Ada mungkin bantu dengan harta kalau punya. Kalau tidak punya, bantu dengan tenaga. Kalau tidak punya, bantu dengan ide, pikiran. Kalau tidak punya, bantu dengan doa. Suka melakukan kebajikan. Ringan tangan kalau bahasa kita, ringan tangan. Ya. Bukan pelit, tidak ngurusin orang, cuek dengan orang susah di sampingnya. Itu bukan akhlak yang mulia. Urusan gue, urusan lu, enggak. Ya. Lu, gue, enggak. Kita benar-benar namanya orang berakhlak mulia, dia suka membantu orang. Ya. Untuk tidak usah jauh-jauh orang sekitarnya, kerabatnya, tetangganya, teman dekatnya. Dia mudah. Saya katakan orang betah kalau sama dia. Sebab kaful adza, tidak ganggu orang. Jangan sampai ganggu orang, tidak ganggu orang dengan tangannya, tidak ganggu orang dengan komentarnya, tidak ganggu orang dengan sindirannya, tidak ganggu orang dengan nyinyirannya, tidak ganggu orang dengan sinis pandangannya. Pokoknya jangan ganggu orang deh. Ibu-ibu, apalagi ibu, jangan suka gibain ibu-ibu yang lain. Ya. Jangan suka gibain orang lain, jangan suka merendahkan orang lain, jangan suka nyeritain aib orang lain, ibu-ibu. Ya. Kalau ibu kaful adza, yaitu pokoknya jangan ganggu orang deh. Kita ini hidup, kalau meninggal kalau bisa, kata Ibnu Umar, yaitu khafifaz zahr, khamisal batan, kata Ibnu Umar. Kesimpulan daripada ilmu adalah engkau bertemu dengan Allah, yaitu di antaranya khafifaz zahr, punggungmu ringan, itu tidak mengganggu beban orang lain, tidak zalimi orang lain, tidak mengambil hak orang lain. Jangan ganggu orang lain. Yang terakhir adalah talaqatul wajhi, yaitu murah tersenyum. Ya ukhti, kalau anti terkumpulkan dari anti seperti ini, mudah bantu orang lain,
tidak ganggu orang lain, murah tersenyum, siapa yang tidak ingin dekat sama anti? Mudah bantu orang, tidak pernah nyakiti orang, tidak pernah nyinggung orang, tidak pernah merendahkan orang, ketemu orang tersenyum, wah semua orang senang jadi teman anti. Ya. Makanya saya bilang, sederhananya kalau kita ingin tahu akhlak kita mulia, kita ditunggu-tunggu sama orang. Tunggu-tunggu, kapan dia datang ya? Orang senang kalau lihat dia pandai ngomong, pandai bergaul, terus apa? Layyinul janib, yaitu mudah bergaul sama orang, tidak pasang posisi sehingga susah untuk diajak bicara ya. Ditunggu-tunggu kedatangannya. Kalau enggak ada dia kayaknya ada sesuatu yang kurang. Masya Allah ya. Menyenangkan, murah senyum, tidak merendahkan orang lain. Orang murah senyum itu orang yang tawadhu, tidak merendahkan orang. Tapi kapan dia susah senyum berarti dia ngapain saya senyum sama dia? Emang dia siapa saya senyum-senyumin? Apa namanya? Kayaknya senyumnya mahal hanya untuk diberikan kepada orang kaya. Orang miskin enggak boleh saya senyumin. Masya Allah ya. Jadi inilah akhlak yang mulia, itulah hakikat daripada albir. Setiap kita berusaha untuk perbaiki akhlak kita karena pasti kita akhlaknya tidak beres ya. Kemudian ketika Nabi ditanya tentang hakikat al-itsm wal itsmu, jadi ini tentang hakikat kebajikan, hakikat dosa. Kata Nabi tentang hakikat dosa, wal itsmu ma haka fi sadrika. Apa yang menggelisahkan dalam dadamu. Wa karihta ayatali alaihi nas, dan kau tidak ingin orang lain melihat apa yang kau lakukan. Ini adalah barometer untuk mengenal dosa. Apa itu dosa? Sebenarnya kita untuk mengenal dosa, sumber utama adalah dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau Al-Quran mengatakan dosa, maka itu dosa. Kita harus melihat dengan kacamata dalil. Kacamata Al-Quran dan Sunnah. Kita harus belajar. Karena betapa banyak perkara yang menurut kacamata manusia bukan dosa, tapi menurut kacamata Al-Quran dan Sunnah dosa yang besar. Ya. Contoh kasih sajian. Mungkin kasih sajian bagi sebagian orang biasa aja, apa urusan dia enggak ada masalah. Bagi kita enggak, itu dosa besar, syirik. Syirik. Ya. Kita punya kacamata tersendiri. Ya. Maka seorang untuk mengenal hakikat mana itu dosa atau tidak, maka harus belajar. Mau tidak mau, dia harus belajar di Al-Quran dan Sunnah. Namun ada perkara yang terkadang hendak kita lakukan dan kita tidak tahu secara dalil. Ini dalilnya apa sih, saya enggak tahu. Maka tatkala itu kita tanyakan kepada diri kita. Kita lihat bagaimana kondisi hati kita ketika ingin melakukannya. Gelisah atau tidak. Seharusnya kita tahu dalilnya. Ini saya bicara tentang perkara yang kita enggak tahu dalilnya. Terkadang kita melakukan, kita menyangka itu halal, tahu-tahu hati kita memberontak, ada sinyal. Kok begini ya? Iya, maka kita cek. Seandainya kalau orang tahu saya malu atau tidak. Kalau ternyata orang lain tahu kita merasa malu, kita tidak ingin orang lain tahu, berarti itu dosa. Ini tentu berlaku bagi orang-orang yang masih suci fitrahnya, ya. Ya, masih apa namanya? Suci fitrahnya, ya. Sehingga dia bisa merasakan kalau ini enggak benar, ya. Banyak orang muamalah. Contoh sederhana ya. Coba misalnya ibu A dan ibu B. Ibu A bilang sama ibu B, "Bu B, anti kan tinggal di Australia ya. Tolong belikan saya apa namanya? Inilah tas merek Fossil." Kalau saya waktu di Australia saya dikasih tas merek Fossil. Enggak tahu itu produk Australia atau bukan. Intinya tolong berikan saya tas atau dompet merek Fossil. Oh iya. Si A kasih uang ke B, saya transfer ya. Si B beli, ternyata B ketika dia beli dia up harganya. Seharusnya misalnya harganya $200, dia bilang $300 misalnya. Dia bilang, kan saya sudah capek, saya pergi ke pasar nyarikan, milihkan, itu kan butuh biaya $100. Dia menghargai, memberi nilai kerjaan dia untuk mencarikan tas, kemudian ke pasar dengan nilai $100. Dia bilang kepada si A, "Iya, ini ada saya dapat tas bagus, harganya $300." Ya, oke, terima. Taib. Ini dosa atau bukan? Coba kita tanya si B. Seandainya si A tahu kamu gitukan dia, kira-kira kamu mau ketahuan atau tidak? Kalau kau tidak ingin ketahuan, itulah dosa. Ini contoh sederhana dalam kehidupan kita. Tapi kalau kau bilang si A tahu juga enggak ada masalah, memang begitu sudah biasa, memang itu lain lagi. Tapi kalau kau enggak enak, wah kalau A tahu saya naikkan apa harganya, ini berarti itu dosa, jangan lakukan. Saya mau tanya ke Ustaz, belum sempat tanya Ustaz, belum tanya, tapi hati kita sudah kita cek ini, kalau dia tahu saya begini kira-kira, saya enggak pengen dia tahu, ini rahasia saya antara saya dengan penjual misalnya. Ini namanya enggak benar ya. Jadi ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala,
saya ingatkan kembali untuk mengenal suatu dosa atau tidak harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi ada hal-hal yang kita lakukan, hati kita punya sinyal menegur. Kita kok gelisah. Dan itulah yang Allah puji dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku bersumpah, kata Allah, dengan an-nafs al-lawwamah, itu jiwa yang suka mencela. Manusia itu ada 3 jiwa model. Pertama, nafsul mutmainnah, ini orang sudah mencapai derajat yang mulia. Yang kedua namanya an-nafsu al-ammarah bis-su', jiwa yang selalu menyuruh untuk melakukan kemaksiatan. Ada jiwa sifat jiwa seperti itu. Ada namanya an-nafsul lawwamah. Nafsul lawwamah itu jiwa yang suka mencela. Mencela apa? Kalau kita maksiat dicela. Dia cela, sinyal dalam diri kita. Kita mau begini dicela, kita mau mencela, kita tidak mau salat dicela, kita mau ngelihat yang haram dicela, kita mau zalimi istri kita dicela. Misalnya kita pingin dia sinyal tidak suka. Ini adalah jiwa yang terpuji, dan orang yang masih fitrahnya baik, dia pasti punya sinyal seperti itu. Ya. Jadi namanya dosa itu kau gelisah atau kau tidak ingin orang lain tahu. Kalau orang lain tahu kau akan merasa malu, itu berarti itu adalah dosa. Ini adalah barometer untuk mengenal dosa, bisa kita lihat pada barometer jiwa kita, tapi ini tidak berlaku kecuali kepada orang yang fitrahnya masih lurus. Adapun orang yang fitrahnya sudah rusak, seperti orang melakukan al-mujaharah bil ma'siyah, kesana kemari maksiat, menampakkan aurat di tengah-tengah amamal malak, di tengah khalayak, tidak punya malu. Macam mana? Ini orang tidak dianggap, fitrah dia tidak dianggap karena dia sudah merusak fitrahnya. Dia sudah merusak fitrahnya. Bagi dia, ini kalau ada masalah, kok saya tidak malu orang lain tahu, ya karena kau sudah tidak punya malu. Kau tidak punya malu, maka tidak bisa dijadikan barometer. Tapi kita lanjutkan, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu, masih dalam Kitabul Adab, masih dalam adab, hadis yang keempat. Larangan berbisik antara 2 orang ketika sedang bertiga. Kalau sedang bertiga, jangan 2 orang saling berbisik-bisik. Wa an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "Idza kuntum thalathatan," jika kalian 3 orang, "fala yatanaja ithnani dunal akhar," janganlah 2 orang saling berbisik-bisik, yang ketiga tidak diajak, ya. Hatta takhtalitu binnas, sampai kalian berbaur dengan manusia, dengan masyarakat. Min ajli anna dzalika yuhzinhu, karena perbuatan itu berbisik-bisik 2 orang yang ketiga tidak diajak akan menyedihkan orang yang ketiga. Muttafaqun alaih wal lafdhu li Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, lafal dari dalam Sahih Muslim. Dari Ibnu Mas'ud, saya ulangi, ini adab. Kata Nabi, idza kuntum salasa, kalau kalian 3 orang, fala tanaja al-itsnan duna tsalis, maka jangan 2 orang ngobrol, yang ketiga tidak diajak. Hatta takhtalitu binnas, beda kalau kalian sudah rame-rame, sudah gabung dengan kawan-kawan, semuanya sudah masuk dalam ruangan, semua orang rame, ya sudah, kau ngomong berdua, apa dia akan cari teman yang lain. Tapi kalau kalian bertiga cuma di lift bertiga, di mobil bertiga, lagi nunggu halte bertiga doang, kalian berangkat bareng-bareng, tapi yang ngobrol cuma 2 orang, satu enggak diajak ngobrol, ini enggak boleh. Kenapa? Kata Nabi, min ajli anna dzalika yuhzinu, karena ini menyedihkan dia. Billahi, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, tak cari agama mana yang mengajarkan adab seperti ini. Kita bangga punya agama yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kata Allah, pada hari ini aku sempurnakan baik kalian agama kalian. Sampai masalah adab yang seperti ini yang menurut kita sepele diajarkan oleh Islam. Adab bergaul. Jangan menyedihkan hati saudaramu, temanmu. Sampai siapa yang agama mana yang ngajarin seperti ini? Kalau kalian lagi bertiga, jangan 2 orang ngobrol sendiri, yang satu tidak diajak. Allahu Akbar, ya. Ini menunjukkan tentang kesempurnaan agama Islam, karena kita enggak akan mendapatkan adab-adab seperti dalam agama yang lain. Enggak ada. Ya. Taib, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ada 3 orang, kemudian 2 orang ngobrol sendiri, yang satu tidak diajak, maka otomatis setan akan datang kepada yang ketiga, akan mendiktekan kepada dia untuk membuat dia sedih. Apa diktean setan? Setan di antaranya setan akan mendiktenya berkata, kamu enggak diajak karena kamu enggak dianggap. Tuh mereka berdua ngobrol sendiri. Kamu bercuy jalan bertiga, ternyata kau enggak dianggap. Diajak untuk membenci kepada sesama kaum muslimin. Walakin fi tahrishi bainahum, setan tidak pernah putus asa untuk mengadu domba di antara manusia. Wa qul li ibadi yaqul lati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum. Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk mengucapkan kata-kata yang baik di antara mereka. Kenapa? Inna syaitana yanzagu bainahum. Sungguhnya syaitan mengadu domba di antara manusia. Inna syaitana kal insani aduwwun mubin, karena syaitan itu musuh yang nyata. Di antara kerja keras utama syaitan adalah memecah belah. Saya perkara yang sepele. Setan tidak betah lihat 3 orang bersahabat. Dia pingin ribut.
Dia ingin terjadi keributan. Makanya ketika ada 3 orang, 2 orang ngobrol, satu tidak diajak, setan akan datang dikte dia. Dikte orang yang ketiga, ibu 3 orang, ibu yang ketiga akan datangnya setan. Setan bilang, "Bu, anti enggak diajak ngobrol sama itu ibu 2 orang itu. Anti enggak dianggap. Anti memang enggak ada nilai sama mereka. Mereka cuma basa-basi tadi ngajak anti." Mulai timbullah hati dia jengkel. Ini setan yang dikte. Atau setan bilang, "Bu, anti enggak diajak ngobrol karena mereka sedang ngerumpiin anti. Mereka sedang gibahin anti." Ya, seperti itu. Nah, jangan kita bilang, "Lah, kamu jangan suudzon." Ya. Kita cross check dulu dong, kita ngomongin apa. Enggak. Nabi menutup pintu dua-duanya. Nabi melarang suudzon dan Nabi melarang membuka pintu suudzon. Perhatikan. Nabi melarang seorang suudzon dan Nabi melarang kita membuka pintu suudzon. Jangan sampai orang lain suudzon kepada kita. Jangan kita melakukan kegiatan-kegiatan, gerakan-gerakan, aktivitas yang buat orang suudzon sama kita. Enggak boleh. Kita ingin menyelamatkan hati manusia, dari saudara-saudara kita. Jangan buat mereka suudzon. Oleh karena itu ketika Nabi SAW sedang berjalan di malam hari bersama istrinya Sofia, Nabi antar dia untuk pulang ke rumah. Waktu itu lagi musim i'tikaf, Nabi keluar karena Sofia mengunjungi Nabi di masjid, kemudian Nabi antar pulang. Ketika Nabi antar pulang, tiba-tiba ada 2 sahabat jalan dengan cepat. Jadi Nabi berdua sama Sofia, tahu-tahu 2 sahabat ini jalan cepat. Kata Nabi, "Ala rislikuma." Tenang-tenang, ngapain cepat-cepat? "Innaha Sofia, ini istriku Sofia. Saya tidak datang jalan dengan siapa." Mereka bilang, "Subhanallah," kata mereka, "Ya Rasulullah, kami tidak pikir apa-apa ya Rasulullah." Rasulullah bilang, "Benar, kalian tidak mikir apa-apa, tetapi aku takut setan mendiktekan sesuatu kepada hati kalian. Inna syaitana yajri min bani Adam majrad dam." Karena setan mengalir dalam darah manusia dalam tubuh manusia seperti aliran darah. Kedua orang itu, mereka tidak suudzon kepada Nabi, tapi Nabi khawatir setan buat mereka suudzon, maka Nabi potong jalan setan, menutup celah jangan sampai orang suudzon kepada Nabi SAW keluar di malam hari dengan seorang perempuan. Ya, Nabi potong. Meskipun orang tersebut belum suudzon. Jadi disyariatkan bagi kita ibu-ibu, disyariatkan untuk tidak suudzon kepada orang lain. Pertama, dan disyariatkan bagi kita untuk tidak membuka pintu dan celah agar orang suudzon sama kita. Jangan, kita tutup celah tersebut. Tutup celah tersebut. Jangan sampai orang suudzon sama kita. Dan ini ketika kita ngobrol berdua, yang satu tidak diajak, orang akan suudzon sama kita. Kok saya enggak diajak ngomong, saya enggak dianggap, mungkin mereka sedang ngobrolin saya. Maka kita tutup celah, kita ngobrol sama dia bertiga. Kita ngobrol bertiga, jangan ngobrol berdua saja. Ya, bisik-bisik buat orang yang lain sedih. Innama najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu. Sungguhnya najwa bisik-bisik dari syaitan menjadikan orang yang beriman bersedih. Adapun hatta takhtalitu bin nas, kalau kalian sudah berbaur dengan manusia enggak ada masalah 3 orang nih, jangan ngobrol berduaan. Ketika sudah sampai tempat tujuan, gabung dengan teman-teman yang lain, silakan 2 orang ngobrol, enggak ada masalah. Karena teman yang ketiga punya teman ngobrol yang lain. Dia tidak akan sedih. Dia tidak akan sedih. Dan ini berlaku juga jika ada 4 orang. 3 orang ngobrol, 1 tidak diajak. Sama hukumnya. 4 orang, 3 orang ngobrol, 1 tidak diajak. Sama, yang 1 akan merasa sedih. Sama 5 orang, 4 orang ngobrol, 1 tidak diajak. 1 di mojok di pojokan, diem bengong, mau ngapain. 4 orang ngobrol ketawa ketiwi, dia tidak diajak. Sama, setan akan datang mendikte dalam hatinya. Kau tidak dianggap, kau sedang mereka sedang mengerumpi kamu, mereka sedang gibahin kamu. Ya, ini tidak diperbolehkan ya. Tapi demikian juga ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang tidak bisik-bisik. Ada 3 ibu-ibu ya, misalnya ibu tersebut misalnya 2 orang Jawa, kemudian 1 orang misalnya orang Papua misalnya. Ternyata yang 2 orang ini ngomong Jawa melulu, yang Papua tidak diajak ngomong. Meskipun ngomongnya bukan bisik-bisik, ngomongnya keras, tetapi dia ngomong pakai bahasa yang tidak dipahami. Ini juga tidak diperbolehkan. Dia tidak boleh bisik-bisik atau bicara dengan bahasa yang tidak dipahami oleh pihak ketiga. Kasihan dia tidak diajak ngomong. Ini kalau memang dia tidak ngerti sejak awal yang cerita. Ya kita kan bisa pakai ngomong bahasa Indonesia. Kita ngomong pakai bahasa daerah yang satu tidak ngerti, kasihan dia. Tidak boleh. Saya kadang-kadang jalan sama sebagian teman, jemput untuk isi pengajian. Mulailah 2 orang ini mereka jemput berdua. Saya orang ketiga. Mereka ngobrol pakai bahasa daerah. Ini ngobrolin siapa? Kadang-kadang ya namanya manusia ya. Ya saya cuek aja, tapi adab sebenarnya tidak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Jadi ini adab yang luar biasa yang diajarkan oleh
oleh Islam. Dan faedah yang bisa kita ambil di sini, kalau hanya bisik-bisik dilakukan oleh dua orang, perhatikan. Dua orang melakukan bisik-bisik yang mereka berdua tidak bermaksud untuk menyakiti hati si orang ketiga. Si A, si B, si C. A dan B bisik-bisik, tidak ada tujuannya untuk mencela si C, tidak ada tujuannya untuk merendahkan si C, tidak ada tujuan untuk menyakiti hati si C. Itu pun dilarang oleh Nabi karena bisa menimbulkan sakit hati si C, membuat dia bersedih. Ya. Bagaimana kalau kita menyakiti hati orang secara langsung? Kemudian ibu paham, saya ulangi. Ada ibu 1, 2, dan 3. Ibu pertama, ibu kedua, sampai ketiga. Atau ibu A, ibu B, ibu C. A dan B ngobrol bisik-bisik, najwa. Mereka berdua ngobrol bisik-bisik. Ini tidak ada tujuan untuk menyakiti hati si C. Tidak ada tujuan untuk merendahkan si C. Tidak ada tujuan untuk membuat sedih si C. Itu pun dilarang oleh syariat. Karena perbuatan mereka meskipun tujuannya tidak ada tujuan buruk, bisa mengantarkan kepada keburukan, maka dilarang oleh syariat. Bagaimana lagi yang langsung niatnya memang untuk mencela hati si C, menyakiti hati si C. Hati-hati, ini lebih parah lagi. Maka ibu kalau ngomong hati-hati, jaga. Ya. Kita bisik-bisik aja bikin orang tersinggung, tidak boleh. Apalagi kita ngomongin langsung. Anti memang begini, anti memang begini, anti memang begini. Apalagi kita menyakiti hati dalam grup WhatsApp, kita singgung dia tersinggung. Waduh, jangan ibu-ibu. Wa qul li ibadi yaqul latihi ahsan. Katakanlah pada hamba-hambaku untuk mereka mengucapkan kata-kata yang terbaik. Inna syaitana yanzagu bainahum. Sungguh syaitan itu adalah mengadu domba di antara mereka. Inna syaitana kana insani aduwwam mubina. Sungguh syaitan adalah musuh yang nyata. Baik, demikian saja mungkin ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sebagian akhlak dari bab adab ya, mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kita sehari-hari. Insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.